Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mill. Oke, di video sebelumnya kita udah bahas tentang kisah atau karakter horor creepypasta yang terinspirasi dari kisah nyata atau kisah nyata yang terinspirasi dari creepypasta. Dan di video kemarin aku juga udah bilang kalau aku bakal kasih cerita creepypasta yang seram ke kalian, tapi bukan video ini. Meskipun hari ini kita akan membaca beberapa kisah-kisah horor creepypasta yang serem, tapi aku belum bisa jamin ke kalian kalau video kali ini benar-benar cerita yang seram. Kenapa? Karena aku juga belum baca semua cerita yang bakal aku share hari ini. Oke guys, seperti yang sebelum-sebelumnya udah pernah aku jelaskan, kalau creepypasta ini adalah cerita-cerita horor yang tersebar di internet yang biasanya itu ceritanya pendek. Mungkin terdiri dari beberapa paragraf, tapi meskipun ini adalah cerita-cerita yang pendek, tapi dijamin kalau endingnya bakal bikin kalian itu merinding dan terdiam, tercengang, mungkin bikin kalian takut dan nggak bisa tidur. Nah, ternyata selain cerita yang terdiri beberapa paragraf itu, masih ada cerita creepypasta lain yang hanya terdiri dari 2 kalimat. Kalian bayangkan cerita 2 kalimat itu gimana bentuknya? So, tanpa panjang-panjang lagi, malam ini kita akan membaca beberapa kisah-kisah horor creepypasta yang terdiri dari 2 kalimat yang mungkin bisa bikin kalian merinding, takut, tercengang, kaget. Tapi aku belum bisa jamin karena aku sendiri belum baca ceritanya. Jadi kita bakal baca bareng-bareng. And now before video dari selesai, the mirror mau selake. Cerita pertama, apakah kau tahu kalau manusia tenggelam lebih cepat di air asin daripada di air tawar? Ya, aku menghitungnya sendiri. Oke, jadi ceritanya si A nanya ke si B, apakah kamu tahu kalau manusia tenggelam di air asin, air laut, itu lebih cepat daripada di air tawar, kayak di sungai atau danau? Dan si B ngejawab, ya, aku tahu karena aku udah ngitungnya sendiri. Berarti basically dia udah pernah melihat atau mungkin dia pernah menenggelamkan seseorang di 2 tempat itu. Gimana cerita pertama? Komen di bawah. Cerita kedua, aku adalah dokter yang memiliki persentase keberhasilan operasi sebesar 100%. Ya, meskipun begitu, sangat sulit mencari manusia sehat akhir-akhir ini. What? Berarti dia mengoperasi manusia-manusia sehat untuk... Kalau biasanya dokter ngoperasi orang sakit jadi sehat, kalau ini operasi orang sehat jadi... Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Cerita ketiga. Aku tidak mengerti kenapa pacarku mengirimiku foto payudaranya. Yang lebih tidak aku mengerti lagi, payudara itu terletak di meja makan. Pacarku mengirimiku foto, berarti dia bakal jadi calon orang yang... Ya, gitu. Psycho boyfriend. Tapi untung aja ya dia tahu sebelum dia jadi korbannya. Apakah serem? Komen di bawah. Cerita selanjutnya, dia memohon padaku untuk membawanya pergi dari tempat terkutuk ini. Karena dia yang meminta, ya aku langsung melaksanakannya. Pak Presiden. Hah? Maksudnya? Dia memohon padaku untuk membawanya pergi dari tempat terkutuk ini. Dia itu Pak Presiden. Karena Pak Presiden yang minta, aku langsung melaksanakannya. Terus horornya di mana? Oh, oke, aku paham. Jadi, aku itu adalah si penculik Pak Presiden. Mungkin aku menyandra Pak Presiden, jadi si bapak ini minta aku ngeluarin dia dari tempat yang terkutuk ini, tempat di mana aku bawa dia. Terus dia minta, karena dia minta, aku melaksanakannya. Oke. Gitu kali ya? Nggak tahu deh. Next story. Kami berhasil membuat black hole buatan yang bisa digunakan untuk melintasi ruang. Sayangnya, sesuatu keluar sebelum kami masuk. Oh, monster kah? Hantu kah? Alien kah? Tapi bayangkan kalau misalnya kalian nemuin portal, siap-siap untuk masuk, excited nih, ada apa di balik pintu itu? Ada apa di balik lubang hitam itu? Ternyata yang keluar sesuatu yang lain. Next, aku nggak tahu nih cerita yang keberapa. Kita lanjut aja ya. Reporter berita bilang bahwa kekacauan sudah dikendalikan dan masyarakat bisa keluar dari tempat persembunyian sekarang. Oke. Sayangnya, aku menjadi pramuka 5 tahun untuk mengetahui bahwa kedipan matanya mengandung sandi Morse. Kedipan mata reporter. Teman-teman anak pramuka, kalau tahu ada isyarat kedipan mata di sandi Morse yang menandakan... Apa sih? Apakah mungkin reporternya ngomong kalau kekacauan udah dikendalikan, masyarakat bisa keluar dengan aman itu mengedipkan mata mengisyaratkan kalau itu bohong? Gitu ya? Tapi karena aku udah 5 tahun ikut pramuka dan aku tahu kalau itu tandanya kebohongan gitu, nggak sebenarnya kayak gitu. Karena ada kata-kata sayangnya. Gimana sih?
Coba teman-teman anak pramuka yang tahu sandi Morse, kode kedipan mata, coba komen di bawah. Aku bingung. Dan kayaknya aku nggak bisa tidur malam ini. Bukan karena takut, tapi karena mikirin ini maksud ceritanya apa. Oke, kita next. Aku pulang untuk mendapati berangkasku terbuka dan revolverku menghilang. Oke, pistol tangan ceritanya ya. Aku yang kebingungan menyalakan televisi untuk mendapati berita tragedi penembakan di sekolah anakku. Berarti dia berpikiran kalau anaknya yang bakal ngambil pistolnya dan anaknya pergi ke sekolah untuk melakukan penembakan. Iya nggak sih? Gitu nggak sih? Ya kan? Gimana ceritanya bapak bisa punya pistol? Apa mungkin dia polisi? Dan apakah mungkin bapaknya tahu kalau anaknya tuh punya jiwa psycho yang mungkin bisa membunuh orang ketika dia memiliki senjata? Menurutku gitu sih. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next story! Terakhir kali aku menangis adalah saat aku mengiris bawang. Si bawang adalah anak yang baik. Ini tahun berapa kejadiannya? Masih ada nama anak bawang. Aku pikir anak bawang itu cuma istilah kiasan. Kasihan si bawang. Bawang yang malang. Sampai saat ini aku masih belum ketemu cerita yang bikin aku merinding dan bikin aku takut. Semuanya bikin mikir sih jatuhnya. Next, cerita selanjutnya. Tragedi di Mars. 9 orang mati. Aku yang masih hidup sesegera mungkin mengangkut jasad milik kawan-kawanku dan meluncurkan Avalon 2 kembali ke bumi. Sesampainya di bumi, aku langsung diinterogasi. Mereka menanyakan kenapa ada 10 jasad manusia di kapal, padahal astronot yang menumpang harusnya hanya 10. What? Ini kayaknya tragedi salah paham deh. Wait, 10 jasad manusia? 9 orang mati, aku hidup. Berarti 10 orang dong. Kemudian aku bawa jasad. Ya nggak sih? Kenapa ada 10 jasad? Padahal hanya 10 orang yang berangkat. Berarti satu lagi jasad siapa? Atau mungkin ada satu jasad yang sebelumnya memang udah ada di dalam Avalon 2? Atau di manakah jasad tambahan ini muncul? Komen di bawah. Next story. Pesan intergalaksi dikirimkan dari markas NASA. 3 tahun kemudian pesan itu kembali. Hello, is anyone there? Entah apa yang lebih mengerikan, memikirkan kenapa pesan itu kembali dengan terbalik. Atau pesan itu kembali dengan bahasa Indonesia. Maksudnya? Anas Raulit Binaroeses. Ada apa? Olah. Hah? Saudara perempuanku selalu mengatakan kalau ibu membunuhnya, namun ibu mengatakan kepadaku kalau aku tak punya saudara perempuan. Oke, jadi mana yang harus dipercaya? Saudara perempuanku atau ibuku? Berarti si aku ini bertemu dengan saudara perempuannya lewat arwah gitu ya? Mimpi atau hantunya? Jadi dia bilang kalau ibu membunuhnya, tapi ibu selalu mengatakan kalau aku tuh nggak punya kakak atau nggak punya adik. Ibu yang psycho atau aku yang gila? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kita lanjut cerita berikutnya. Saat aku menyelimuti anakku di tempat tidurnya, dia berkata, "Ayah, tolong periksa apakah ada monster di bawah tempat tidurku." Aku menengok ke kolong tempat tidur dan aku melihat anakku sedang berbaring sambil menatapku dengan gemetaran dan berkata, "Ayah, ada seseorang di atas tempat tidurku." Oke, ini baru bikin aku merinding satu. Jadi si ayah ini siap-siap untuk nyelimutin anaknya biar tidur di atas kasur, dan anak yang di atas kasur minta ayahnya ngecek di bawah kolong apakah ada monster atau enggak. Dan ketika ayahnya nengok di bawah kolong, anaknya yang lain sedang gemetar ketakutan dan bilang kalau ada seseorang di atas tempat tidurnya. Jadi yang mana anak yang asli, apakah atas atau yang bawah? Oke, ini satu cerita yang cukup bagus di antara yang lain yang udah kita baca menurut aku. Anak perempuanku tidak mau berhenti menangis dan berteriak di tengah malam. Dan untuk menenangkannya, aku mendatangi makamnya dan memintanya untuk berhenti. Tapi dia nggak pernah mau berhenti. Sejauh itu guys, si ibu bisa dengar suara anaknya. Mungkin di pikiran kali ya, bukan telinga. Di pikiran anaknya menjerit dan teriak-teriak. Dan biar tenang, ibunya datang ke kuburan. Sedih nggak sih? Bukannya horor. Wajah itu menyeringai dari dalam kegelapan di luar jendela kamarku. Padahal kamarku berada di lantai 14. Padahal kalian di lantai 14, berarti dia terbang. Serem sih, bikin merinding. Ia duduk di ruang tunggu klinik sembari menatap lukisan wanita mengerikan dengan senyum keji menghiasi wajahnya. Setelah beberapa saat, ia tersadar bahwa apa yang dilihatnya bukanlah lukisan tetapi cermin. Astaga. Cermin berarti muka dia dong. Muka dia menyeramkan, atau dia ngeliat sesuatu di belakangnya yang mengerikan.
Lukisan berarti wajah dia dong yang dilihat, bukan orang lain. Serem sih. So guys, itu aja, nggak panjang-panjang, nggak banyak-banyak cerita kita malam ini. Jadikan ini video selingan aja. Dan itulah beberapa kisah-kisah seram creepypasta yang terdiri dari 2 kalimat. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu dan kayaknya nggak sadar nih kalau misalnya ada ya cerita yang cuma 2 kalimat. Ya itulah dia cerita-cerita 2 kalimat creepypasta yang horor dan seram. Meskipun nggak semuanya sih menurut aku yang horor dan nggak semuanya juga bikin merinding. Tapi menurut kalian gimana? Apakah ada yang bikin merinding? Komen di bawah. Tapi seperti di video sebelumnya, aku bilang kalau aku bakal ngangkat kisah creepypasta yang horor dan seram, tapi bukan video ini. Aku bakal siapkan, jadi aku baca dulu ceritanya, mana yang bagus, aku share ke kalian. Tapi untuk malam ini, itu dulu video kita. Semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!